Pindah lagi ke Kepala Bidang Dikdas, Ya. tangani SD SMP. Pak Edi, jadi SMK Negeri 1 Cerme itu beroperasi menerima siswa baru itu Juli 97 ya Pak ya? Betul. Terus Pak Edi selama di site manager itu pengalaman yang paling berkesan apa Pak? Karena jarang orang menjadi menerima SK site manager ya kira-kira ya? Ya. Jadi pengalaman jadi site manager Pak itu tinggal hanya satu, kekuatan iman kita Pak. Karena saat itu para pekerja, para pemborongnya itu mencoba-coba untuk supaya naik itu Pak. Jadi di situ. Jadi mereka, kalau saya bekerja sesuai dengan aturan, dengan Pestek itu, maka pada saat itu dengan diresmikannya gedung STM Cerme salah satunya yang diambil yang dari Jawa Timur untuk dikunjungi Bank Dunia itu. Karena dengan konstruksi bangunannya insya Allah yang sangat memadai. Selama menjalani site manager itu Pak Edi ngepost di situ ya? Saya setiap hari pulang. Pulang saya Pak, tapi setiap hari datang. Jadi para pekerja kita lihat kalau mereka, makanya pada saat itu sempat kaget karena ada satu bangunan yang di belakang ini baru mulai jadi, pemasangan lantai keramik, saya menggunakan uang logam, saya lempar, uang logam itu melompat, langsung saya pukul, pang. Nah itu baru para pengawasnya, itu siapa? Yaitu site manajernya. Nah itu. Untuk menjadi site manager itu ada pelatihannya ya? Ada Pak, ada. Jadi menguasai bangunan ya? Insya Allah seperti itu. Sipil ya? Ya, padahal saya jurusan mesin. Terus Pak Edi menjadi kepala sekolah sejak Juli 2097 sampai... Saya set manager itu masih status set manager Pak, 97, 98. Ya, baru 9 ya. 2 tahun. Ya. 2 tahun itu tetap site manager ya? Site manager, terus 99 saya SK SK definitif. Ya, SK definitif kepala sekolah. Sampai 2010. 2010. Ya. 2010 3 tahun? Enggak, Pak. Saya pokoknya di Cerme itu 16 tahun, Pak, dengan site manajernya itu. 2011, ya. Kan 99 sampai 99 ya. Sampai 2011 ya. Ya, itu yang artinya yang tertulis, Pak. Ya, tapi ya. pelaksanaan ya mulai saya masuk Cerme itu November pulang pendidikan, Desember itu sudah Desember 95 saya mulai mengawasi fisik sampai 2011 itu. Saya kira kalau Pak Edi selama menjabat kepala SMK Negeri 1 Cerme nggak usah diceritakan ya, sudah tahu sendiri ya. Terus Pak Edi setelah dari SMK Negeri 1 Cerme karirnya kemana saja? Nah setelah di Cerme akhirnya saya mendapat tugas lagi oleh saat itu dengan nuansa politik seperti itu Pak, ya. Di Gresik. Ya. Akhirnya menjabat sebagai kepala bidang. Kepala bidang SMA SMK. SMA SMK. Ya, karena waktu itu dinas pendidikannya Dinas Pendidikan ikut kabupaten. Gresik. Ya. Itu sekitar tahun berapa ya Pak? 2011 itu ya? Ya, saya cuma 1 tahun 1 bulan Pak, insya Allah di situ. Ya. Setelah itu saya dipindah lagi ke kepala bidang Dikdas. Tangani SD SMP. Ya, itu kurang lebih 8 bulan. Oh ya. Setelah itu saya dipindah lagi Sekdin, sekretaris dinas. Itu selama berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan ya. Nah, dengan seperti itu dan akhirnya saya mengajukan permohonan ke Pak Bupati untuk menjadi pengawas. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik itu sampai tahun berapa ya Pak? Cuma 7 bulan Pak. 7 bulan itu ya? Iya, cuma 7 bulan. Jadi sudah berbagai bidang pengalaman kerja sudah di... Insya Allah seperti itu iya. Pak Budi.
Setelah itu menjadi pengawas. Jadi pengawas. Pengawas waktu itu Masih kabupaten. masih kabupaten ya. Iya betul. Tapi sudah pengawas SMK ya. Ya sudah pengawas SMK. Kemudian dinas pendidikan beralih ke provinsi tahun 2017 itu. 2017. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, setelah ini akan menjalani masa pensiun. Betul, Pak. Tapi sebelumnya selama menjabat sebagai pengawas SMK Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Gresik, Ya, ini sudah keliling Kabupaten Gresik termasuk Bawean ya Pak ya? Sampun Pak, dan alhamdulillah kalau SMA, SMK pada saat di pengawas semua udah. Itu pun saya awali sejak saya di Kepala Bidang Dikmen, Kepala Bidang Dikdas. Itu saya mohon maaf juga, itu belum semuanya tercakup, khususnya yang SD Pak. Kalau SMP sudah semua, yang negeri SMP sebagian. Saking banyaknya SD. SD. Dan memang kalau kita lihat SD di Gresik masih perlu banyak uluran tangan lah Pak, terutama yang di desa-desa. Yang terutama yang di 3T ya. Tidak Pak, sebenarnya di daerah Balong Panggang itu ada juga, Benjang itu ada juga. Sampai sekarang? Insya Allah seperti itu, makanya harus ada perhatian khusus lah. Paling tidak yang di Gresik ini ada tim khusus untuk supaya bagaimana pendidikan khususnya di SD ini bisa berkembang. Saya juga pernah mengunjungi sekolah Adiwiyata di 3T di Bawean Pak. Memang sangat perlu bantuan. Betul Pak, udahlah. Iya. Nah sekarang Pak Edi kita sudah sampai di sesi akhir talkshow kita Pak Edi. Pak Edi akan menjalani masa pensiun per tanggal saya 1 September 2020. Berarti masa kerja berapa tahun berapa bulan Pak? Saya baru 37 sampai 87 ya. Ya. 33 tahun. 33 tahun. Alhamdulillah sudah akan lulus per 1 September 2020. Amin. Nah Pak Edi tolong disampaikan kesannya selama menjadi insan pendidikan. Terus tolong juga disampaikan pesan-pesannya kepada para kepala sekolah, terutama kepada saya, kepala SMK dan teman-teman kepala SMK itu seperti apa Pak? Ya. Jadi kesan dulu mungkin. Kesan-kesan saya kepada teman-teman ini, khususnya kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di Kabupaten Gresik, kesannya yang tidak saya lupakan, kekeluargaannya yang sangat tinggi. Tuh, jadi tidak ada teman, tidak ada musuh, di situ semua keluarga. Itu yang sangat-sangat sampai sekarang saya tidak lupa. Itu berkat kepemimpinan Pak Edi ya. Kita itu semua itu kebersamaan Pak. Dalam arti kata kalau kita saling memahami, kalau kita saling bisa menyikapi, insya Allah tidak ada kata sulit. Itu. Cuman pesan saya kepada teman-teman itu, ya tadi saya sempat ngomong dengan Mas Kris kalau saya. Mas Kris itu Wakasek kurikulum SMK Semen Gresik. Semuanya ini lakonono, ojo kakan dipikir. Ya. Tolong dilakoni, ojo dipikir. Nek wong mikir iki gulung tentu nglakoni, tapi nek wong lakoni insyaallah otomatis pemikiran nempel. Dan yang paling ini harus nempel di setiap insan, keikhlasan itu harus ditanamkan. Maka tidak menutup kemungkinan pendampingan barokah dari Allah selalu mengikuti. Amin. Kalau itu dilakukan dengan keikhlasan. Jangan ada embel-embel macam-macam Mbak Putih. Supaya apa? Kalau kita tuh ikhlas, insya Allah itu akan mendampingi umatnya terus karena jalannya, bukan karena manusianya tapi jalan. Takdir itu perubahan manusia itu kalau tidak diawali dari dirinya sendiri, Allah tidak akan gitu. Nah itu. Pak Edi selama membimbing teman-teman di MKKS itu kan terkenal karakternya Pak Edi seperti itu ya. Itu yang kelihatannya sangat berkesan bagi kami.
Sebelum saya tutup Pak Edi, mungkin dari Pak Edi ada the last speech atau kalimat terakhir yang disampaikan di sesi ini. Ya, kalimat terakhir saya, lakukan semuanya ini dengan ketulusan dan keikhlasan berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dah, jadi jangan malah toleh kalau kita itu dengan dalihnya Allah itu sudah insya Allah kita itu selamat dunia akhirat dan selalu akan terjaga kesehatan itu. Ya. Terima kasih Pak Edi ya. Matur suwun rawuhnya. Sami-sami. Saya atas nama keluarga besar SMK Semen Gresik mengucapkan nanti kepada Pak Edi selamat menjalani masa pensiun. Amin. Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, selalu ke lapangan rezeki. Dan jangan lupa mampir ke Gresik kalau ada waktu. Seperti itu. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.